Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik RA ingin mendemokan dan juga menjelaskan mengenai pengenalan objek di dalam R dengan beberapa struktur data di dalamnya. Perkenalkan, saya Ganesha Zua dengan NIM 73. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data vektor dan juga matriks. Nah, kita langsung masuk saja. Yang pertama yaitu pada vektor. Nah, pada contoh pertama itu kita akan membuat suatu data vektor, di mana datanya itu data satu gitu ya, yang di mana dia terdapat beberapa elemen angka di dalamnya. Bisa teman-teman lihat yaitu ada satu, 2, 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya akan kita panggil nih data satu tadi, dan dia akan mengeluarkan output sebesar ada satu, 2, 3, 4, dan juga 5. Terus lanjut ke data vektor 2, di mana pada vektor data 2 ini terdapat beberapa elemen ya, yang mana dia tipe datanya itu string semua teman-teman. Teman-teman bisa lihat karena dia ada ketik 2 ini, maka tipe datanya itu adalah string, dan di mana ada matahari, bulan, dan juga bintang. Dan ketika kita panggil data 2-nya itu, dia akan mengeluarkan output yaitu ada matahari, bulan, bintang. Nah, selanjutnya pada vektor data ketiga, itu tuh dia berisi hasil dari ekspresi logika 5 itu besar nggak sih dari 2. Nah, karena 5 itu besar dari 2, maka pernyataan itu benar. Di mana ketika kita panggil nih, logika dari data 3 tadi, dia akan mengeluarkan output true ya, karena 5 itu emang besar dari 2. Terus kalau misalnya dia itu mengeluarkan pernyataan yang salah, maka nanti dia akan mengeluarkan output false gitu ya teman-teman. Terus lanjut ke vektor bernama data 4. Nah, di mana teman-teman bisa lihat ada fungsi bernama s.date ini, di mana elemen di dalamnya ini kan berupa tanggal ya, masih berupa tipe data string. Di mana di s.date ini dia itu akan berfungsi mengkonversi tipe data string tadi menjadi bertipe objek data date gitu. Terus kita panggil nih data 4-nya. Dia akan mengeluarkan tahun 2024, tanggal 9, bulan 9, tanggal 2 gitu ya. Terus lanjut pada data kelima, teman-teman bisa lihat ini tuh ada 3 elemen, di mana 3 elemen dari data faktor 5. Ini tuh dia beda-beda, di mana matahari itu dia bertipe data string, terus 8i ini tuh dia adalah bilangan kompleks, dan juga true itu adalah bilangan bertipe data boolean gitu ya. Ketika kita panggil si vektor data 5-nya itu, dia akan mengeluarkan yaitu matahari, 0 plus 8i, dan juga true. Nah, terus kita lanjut ke pengecekan pada kelas vektor. Nah, tadi kan kita udah nge-input nih data satu ya. Data satu kita tuh tadi ada satu, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika kita cek, ya gunanya itu adalah dia untuk ngecek nih data yang satu, 2, sampai 5 tadi itu, dia kemasuk ke kelas apa sih gitu ya. Dan ketika kita run, itu dia akan mengeluarkan output yaitu numerik gitu ya. Terus kita masuk nih ke cek 2 kelas data 2. Oke, berarti kita tuh tumpuannya ke data 2. Data 2 kita tadi adalah string kan, matahari, bulan, dan bintang. Nah, ketika kita akan melakukan pengecekan, tipe datanya apa sih gitu ya. Nah, dia itu akan mengeluarkan karakter gitu ya dari kelasnya. Jadi kelasnya itu adalah karakter. Terus kalau si data 3 kita itu adalah 5 itu besar gak sih dari 2? Nah, itu kan logika ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita panggil, nah dia keluar logical. Terus data keempat. Kalau pada data keempat tadi kita ini ya data keempat itu tanggal ya 2024 tanggal 9 lah ya. Di mana dia itu akan mengeluarkan output berupa date. Tuh. Terus data kelima. Data kelima itu seperti tadi ada 3 elemen yang berbeda. Terus ketika kita panggil data kelima ini itu kita cek oh karakter gitu. Terus kita masuk ke fungsi vektor khusus, di mana baris pertama ini ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat, dia itu di mana 1 sampai dengan 10, kemudian kita panggil Y. Nah, pada baris ini tuh vektor Y itu dia berisi angka-angka yang berturut dari 1 sampai 10, di mana teman-teman bisa lihat titik 2 ini tuh digunakan untuk membuat urutan bilangan bulatnya. Jadi output yang akan dihasilkan dari vektornya itu, dari vektor Y ini adalah 1, 2, 3, sampai juga 10, gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini ada kita lihat fungsi sequence, di mana fungsi itu akan menghasilkan urutan angka gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini, from to -20. Jadi dia tuh akan menghasilkan output dari nilai 0 sampai juga -20 dengan penurunan sebesar 2 di setiap langkahnya. Jadi kan ini dia ada jaraknya tuh 2 gitu dari angka dari 0, terus nanti ada 2, terus nanti ada selanjutnya -2 gitu-gitu. Pokoknya itu jarak untuk setiap angkanya itu berinterval 2 gitu ya teman-teman. Nah, makanya dia hasilnya ada 0, -2, -4, sampai -20. Nah, terus masuk kita ke masih dengan fungsi sequence juga karena dia akan berurutan.
Tapi dia itu ada dengan fungsi layout, di mana fungsi ini tuh nanti akan membagi dari rentang 1 sampai 10 ke dalam 5 bagian, ini ya, di dalam 5 bagian, yang jaraknya itu sama di setiap 5 bagiannya tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita panggil ya si R ini, si RB, nah dia akan mengeluarkan hasil 1, 3,25, 5,5, 7,75, dan juga 10. Nah, terus ini untuk codingan selanjutnya menggunakan fungsi sequence juga dengan parameter along with, di mana along with itu dia digunakan untuk menghasilkan urutan bilangan dari 1 sampai 10, dan juga panjangnya itu disesuaikan nih dengan panjang vektor. Vektornya itu tadi kan 1 sampai 7 ya. Nah, dalam kode ini urutan bilangan yang dihasilkan akan berisi 7 elemen yang tersebar secara merata antara 1 sampai juga 10. Kalau kita panggil, nah jadi itu hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi dari ada batas mulus sama batas atas itu kayak dari 1, batas bawahnya, batas atasnya itu adalah 10. Gitu. Jadi ada 5,5, 4, 5,5, 7, 8,5, sampai 10 gitu. Terus masuk juga di bagian fungsi ini rep ya, di mana terdapat si vektor A ini yang berisi urutan bilangan dari 1 sampai 5, yang nantinya bilangan tadi akan diulang sebanyak 2 kali. Jadi misalnya, nih kalau bisa kita panggil, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, terus diulangin lagi nih sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 2 pengulangan yang akan menghasilkan nilai dari 1 sampai 5 tadi. Terus masuk ke vektor si B, di mana pada codingan kali ini dia memakai fungsinya tuh P0, di mana dia itu digunakan untuk menggabungkan si string A ini dengan setiap elemen dari vektor 1 sampai 4, yang mana outputnya itu adalah A1, A2, A3, dan juga A4. Gitu ya teman-teman. Terus masuk lagi pada kode yang terakhir, bagian ini adalah fungsi paste gitu ya. Paste itu digunakan untuk menggabungkan si string A tadi dengan setiap elemen dari vektor 1 sampai 4 dengan tanda hubung strip di antaranya. Jadi ada tanda strip nih. Jadi itu dia akan menghubungkan gitu ya di antara si string ini dengan angka. Kita lihat. Nah, jadinya kayak gini nih outputnya. Oke, di bagian vektor kita udah kelar, kita lanjut ke bagian matrix. Nah, pada bagian matrix pertama, itu kita akan mengubah nih data vektor numerik tadi menjadi matrix. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan membuat vektor Y yang berisi angka dari 1 sampai 12. Nah, kemudian di dimensions ini, dia akan mengubah si vektor Y tadi menjadi suatu matriks berukuran 3 baris dan juga 4 kolom gitu ya. Di mana fungsi dim-nya itu akan menampilkan dimensi dari matriks tersebut yaitu 3, 4 gitu. Terus juga dia itu si matriks X1 ini membuat matriks dengan jumlah 4 baris. Kenapa 4 baris? Karena tuh n row, karena row itu baris ya teman-teman kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tuh kan bikin suatu matriks yang ukuran barisnya itu ada 4 gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini tuh nggak ada jumlah kolomnya itu berapa, maka akan disesuaikan secara otomatis. Di mana nilai matriksnya itu didapatkan dari data matriks Y sebelumnya. Jadi tuh kalau misalnya kita run dulu, ini bisa teman-teman lihat pada codingan pertama yang Y tadi itu. Dia ada susunan dari 1 sampai 12, terus ada dimensi 3, 4. Nah, terus ini teman-teman bisa lihat, karena kan dia tadi mintanya cuma 4 baris doang, dari 1, 2, 3, 4. Nah, karena dengan kolom, jadi itu dia secara otomatis sudah bisa ada 3 kolom di sini dengan elemen di dalamnya itu berasal dari Y yang udah kita inputin di awal. Ada 1 sampai 12 gitu ya. Terus masuk ke Y matriks 2. Di mata matriks ini tuh dia akan membuat itu ya matriks berukuran 3 baris dan 4 kolom. Nah, n-call itu di kolom ya. Call itu kolom. Dan teman-teman bisa lihat nih 3 baris, kemudian ada 4 kolom, dan sama nilai isi dari matriksnya itu berasal dari nilai Y yang udah kita inputin tadi di awal dari rentang 1 sampai juga 12. Terus kita lanjut nih, kita akan menggabungkan suatu matriks. Di mana caranya itu pertama nih, kita buat dulu nih matriks A itu dari elemen vektor 2 sampai 10 dengan jumlah barisnya itu ada 3. Coba ya kita ngeran dulu biar teman-teman bisa lihat outputnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada 3 baris ya, 3 baris di mana elemen angka di dalam matriksnya itu berasal dari rentang yang udah kita bikin tadi dari 2 sampai 10. Nih teman-teman bisa lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana kan tadi kita udah ngeset nih 3 baris tapi kolomnya nggak ada. Nah, kolom yang tadi nggak ada itu di set itu sesuai dengan jumlah rentang yang udah kita tetapkan tapi berdasarkan baris yang udah
kita tentukan. Jadi dia tuh akan menyesuaikan baris tadi. Jadi makanya dia ngebentuk kolomnya juga 3. Kebetulan di bagian kolom ketiga yang bagian akhir ini, oh dia udah pas nih bagian rentang paling tingginya adalah 10. Makanya dia ngeset. Ini tuh jadinya 3 kali 3 gitu ya matriksnya. Dan selanjutnya kita akan buat matriks B. Tadi kan A udah, kita masuk ke matriks B, di mana rentangnya itu dari 5 sampai 13, di mana dengan jumlah barisnya itu juga 3. Sama dengan penjelasan tadi, cuman bedanya itu adalah nilai angka dari matriks di B-nya doang yang beda. Teman-teman bisa lihat dari 5 sampai 13 nih ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat ada codingan itu adalah C-bind ya, C-bind A, B. Jadi dia tuh ngegabungin matriks A sama matriks B. Jadi matriks A sama B yang udah, ini dia berdasarkan kolom ya, C-bind itu dia digabungkan matriks itu berdasarkan kolomnya. Teman-teman bisa lihat si matriks A tuh yang bagian ini dan matriks B itu. Nah, nanti dia digabungin tuh bagian kolomnya aja tapi teman-teman. Jadi makanya bisa lihat kayak 258 ini batasnya untuk si A tadi. Oh, digabungin lagi di kolomnya di bagian si B, matriks B-nya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Terus untuk matriks B itu pakai fungsi R-bind. Nah, di R-bind ini tuh dia akan menggabungkan matriks A dengan B-nya itu berdasarkan barisnya, teman-teman. Nah, barisnya itu udah banyak ya kayak gini. Nah, nanti dia akan ke bawah sebanyak 6. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dari Program Studi Sains Data angkatan 2022 dengan NIM 122450031. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang vektor dan juga matriks, mengenai apa itu vektor dan juga apa itu matriks dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kode dan juga menggunakannya pada saat kita menginterpretasikan data kita. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang array dan juga vektor. Nah, mungkin kita akan membahas dulu kira-kira apa sih itu array dalam R. Nah, jadi array adalah suatu struktur data yang bisa menyimpan elemen dengan tipe yang sama, tetapi dalam beberapa dimensi. Sederhananya, array ini bisa dianggap sebagai kumpulan dari beberapa vektor yang diorganisir dalam bentuk tabel berdimensi lebih dari satu. Nah, mungkin langsung saja kita ke contohnya. Sekarang kita akan coba langsung membuat array. Saya akan membuatkan array dengan 2 dikali 3 dikali 2, yang mana artinya kita akan memiliki 2 baris, 3 kolom, dan juga 2 lapis atau 2 dimensi. Nah, mungkin langsung saja kita ketik di sini. Kita akan membuat array-nya terlebih dahulu. Dengan cara myArray, kita masukkan array-nya. Nah, 1,2,12, koma, dim, sama dengan C dalam kurung 2 kali 3, 3 kali 2. Nah, langsung saja kita print, yaitu print myArray. Oke, langsung saja kita run dari atas terlebih dahulu ya teman-teman. Maaf. Oke, nah kita bisa lihat teman-teman di sini sudah ada outputnya. Nah, mungkin kita bahas dari satu ke satu ya. Jadi kita menamai array kita ini dengan myArray, kemudian kita masukkan saja langsung array-nya. Nah, apa sih arti dari 1,2,12? Nah, jadi kita itu memasukkan angka dari 1 sampai 12. Dari 1 sampai 12, kemudian kita bentuk angka ini menjadi array, yang dimana ukurannya itu dua baris, 3 kolom, dan juga 2 dimensi. Makanya didapatkanlah seperti ini hasilnya. Dengan ada 2 matriks yang bisa kita lihat di sini, ada angka 1 sampai 12 yang urutannya seperti ini. Nah, kemudian eh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini kita membuat suatu angka atau huruf data ini dalam bentuk 2 dimensi gitu. Jadi bisa dibilang ada 2 matriks dalam array ini atau lebih gitu. Nah, kemudian, sekarang kita lihat outputnya. Ini adalah representasi dari array dalam 3 dimensi. Nah, dalam contoh ini, lapisan sebuah matriks dengan ukuran 2 kali 3, jika kita ingin mengakses elemen-elemen ini. Nah,
Nah, dan kita ketika ingin mengakses elemen-elemen, kita dapat menggunakan kode seperti ini. Langsung saja kita panggilkan indeks-indeksnya dari matriks seperti ini. Kita langsung printkan saja myArray, karena nama array kita tadi myArray, dan kita panggilkan langsung eh, indeksnya dalam matriks. Satu, misal contoh 1,2,1. Nah, langsung kita running. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini hasilnya itu adalah 3. Mengapa 3? Jadi bisa kita lihat di sini yang dicari atau yang kita temukan itu adalah objek yang menempati posisi baris pertama, kolom kedua, dan juga dimensi pertama. Oke, baris pertama berarti di sini, kolom kedua berarti di sini, dimensi pertama berarti yang ini. Berarti secara bisa kita lihat bahwa dengan indeks yang seperti ini, kita mendapatkan angka nomor 3. Karena data kita sesuai dengan posisinya. Nah, mungkin itu dia untuk penjelasan mengenai array. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang vektor. Kira-kira apa sih itu vektor ya? Baik, mungkin kita lebih ke penjelasannya terlebih dahulu. Jadi, vektor dalam R itu adalah suatu jenis data yang digunakan untuk merepresentasikan data kategorikal. Ingat, kuncinya di sini adalah kategorikal. Nah, faktor digunakan ketika kita memiliki data terbagi dalam kelompok-kelompok atau kategori ini. Jadi, ketika ada beberapa pengkelompokan atau kategori-kategori, kita bisa menggunakan vektor ini, faktor ini untuk mempermudah kita. Nah, mungkin kita langsung saja kita buat contoh data faktor. Misalkan nih kita punya data tentang jenis kelamin dari beberapa orang. Misal kita buat seperti ini ya, gender. Saya ingin gender, nama filenya itu gender. Kemudian kita masukkan faktornya, faktor C eh, dalam kurung C. Nah, lalu kita langsung aja masukkan data-datanya. Karena kita tahu bahwa di jenis kelamin itu hanya ada male dan female, lalu kita masukkan saja. Mungkin saya akan memasukkan 6, seperti ini saja. Male, female, male, female, male, female. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kemudian langsung saja kita print dari gendernya tadi. Data kita tadi karena namanya gender, jadi langsung saja kita print gender. Nah, kita running dari atas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa kita memiliki faktor yang berisi 6 data. Di mana 6 data ini ada male, female, male, female, male, female. Nah, faktor digunakan untuk mengkonversikan vektor karakter menjadi tipe faktor. Nah, dalam hal ini kita membuat faktor menjadi 2 kategori, yaitu male dan female. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara mengkategorikan dari data kita tadi, mungkin kita akan melihat bagaimana cara R mengelola data ini sebagai faktor. Faktor yang memiliki sesuatu yang disebut dengan levels. Nah, levels ini apa sih? Yaitu yang mewakili kategori yang mungkin ada. Nah, mungkin langsung saja kita contohkan ya. Levels. Kita masukkan gender. Nah, langsung kita running aja. Nah, oh sebentar, ada salah ketik ternyata guys. Ini, ini guys. Nah, ini kita ulang dari sini aja ya. Ada yang salah ketik, makanya dia sangat sensitif banget. Male, female. Oke. Nah,
tadi ada kesalahan karena saya salah ketik yang awalnya seharusnya female jadi family gitu ya. Maaf tadi ada salah ketik. Nah, kita melihat di sini ketika kita mengeluarkan fungsi levels, kita dapat melihat kira-kira pada data ini, pada faktor ini, itu ada apa saja sih kategorinya gitu. Nah, jadi kumpulan-kumpulan data ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya data ini kategorinya apa. Nah, di kasus ini, kita itu kategorinya adalah female dan juga male. Nah, kemudian salah satu kegunaan vektor adalah untuk menganalisis data kategorikal. Sebagai contoh, kita bisa menghitung frekuensi dari setiap kategori atau jumlah. Dengan cara apa? Dengan cara table. Seperti ini. Table, kita masukkan datanya. Gender. Nah, nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan fungsi table, kita bisa mengetahui bagaimana seberapa banyak frekuensi dari data-data tersebut per kategorinya, gitu. Kita bisa melihat berapa banyak jumlahnya per kategori. Oke. Nah, karena di sini ada male, female, dan male, female, ada enam data yang dimana kategorinya ada dua dan masing-masing dari kategori itu ada tiga. Female-nya tiga dan juga male-nya tiga. Mungkin semoga bisa dipahami. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai array dan juga vektor. Semoga mudah dipahami. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas sebuah struktur data, yaitu jenis struktur data list dan data frame. Untuk yang pertama, kita akan membahas list dulu. Nah, jadi struktur data list ini merupakan struktur data yang fleksibel ya, yang dimana kita itu bisa menyimpan berbagai jenis objek dalam satu fungsi, yang dimana ini berbeda dengan faktor atau matriks yang dimana hanya bisa menyimpan satu tipe data doang ya, numerik atau integer. Nah, jadi di sini untuk membuat list itu kita bisa menggunakan tipe data lebih dari satu tipe data ya. Kalau kita lihat contohnya di sini, yang nanti akan kita coba, itu di sini ada list numbers dan list letter, lalu ada matrix data. Yang dimana itu adalah tiga tipe data yang berbeda, yaitu tipe data numerik, tipe data karakter, dan tipe data matrix. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke data frame. Nah, data frame ini merupakan salah satu struktur data yang lumayan sering dipakai, lumayan sering digunakan juga untuk menyimpan atau mengelola data yang berbentuk tabel. Biasanya berbentuk Excel atau CSV. Nah, data frame ini itu biasanya mengandung beberapa tipe data juga seperti list, tetapi setiap baris dari tipe data itu memiliki data yang sama. Nah, jikalau bisa dilihat di sini, ini merupakan 4 tipe data yang berbeda. Maksudnya dari keempat baris ini tipe datanya berbeda. Tetapi dalam satu baris ini itu sama semua ya teman-teman. Jadi permisalan tipe data umur, atribut umur, tipe datanya numerik gitu, integer. Nah, lalu data frame ini biasanya juga bisa dipanggil ya. Jadi nggak perlu masukin satu-satu seperti di fungsi ini. Satu-satu itu bisa dipanggil jika ada file data yang berbentuk Excel atau CSV. Nah, jadi tipe data frame-nya ini nih mirip sama spreadsheet ya. Dan sekarang kita coba. Teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba atau mengimplementasikan bahasan yang tadi ya. Untuk yang pertama kita akan menggunakan latihan membuat list. Bagaimana sih kita membuat list, fungsi list tersebut, diimplementasikannya seperti apa. Oke, yang pertama kita akan membuat suatu data atau fungsi namanya list. Nah, di list ini kita kasih anak panah, yang berarti data ini menunjukkan tulis. Ya, data ini menunjukkan apa gitu. Nah, karena kita akan membuat list, jadi kita akan tulis list lagi, yang dimana list ini merupakan fungsi list. Jadi anak tanda panah ini menunjukkan bahwa data ini list. Nah, ini fungsi nama list ini bisa diubah-ubah ya, misalnya data satu atau data dummy atau yang lainnya. Karena kita sudah mengambil fungsi list, jadi tambahin fungsi list lalu kita masukkan numbers seperti yang ada di modul tadi. Dan ini fungsi yang
untuk menambahkan data berbagai tipe ya. Jikalau di modul itu tipe data numbersnya itu 1, 2, 3, 4, maka kita akan memakai data acak aja. Maaf. Aduh, lambat. Nah, salah. Dan nih, kita memakai data acak, aduh. Salah. Maaf. Nah, udah ya. 2, 4, 5. Oke, terus kita tambahin lagi namanya data letters. Apa letters? Letters itu data yang karakter ya. Nah, seperti kayak setahu saya kalau data letters itu bukan apa yang penting itu karakter, jadi nggak harus ABC gitu ya. Jadi kita namain aja ya. Misal nama saya Adil, lalu yang lainnya Michelle. Nah, lalu kita tambahin lagi data matriks. Mana ini matriks data? Matriks data. Nah, matriks data ini kita tambahin data itu matriks 1 bagi 1 sampai 9 misalnya. 1 sampai 9, lalu end row-nya barisnya itu end row barisnya 3 dan 3. Nah, oh ini numpad-nya 3. Lalu kita tambahin lagi datanya itu namanya nested list. Si nested list itu jadi itu list yang di nested atau dibungkus istilahnya ya, kirim sarang. Ini kita bikin list lagi, jadi itu list dalam list istilahnya. Itu adalah nested list ya, list dalam list. Nested list A sama dengan 1 dan B sama dengan salah. Misal jadi ini sebenarnya tipe datanya bebas, nggak harus apa namanya, bisa numerik bisa numerik ataupun integer ataupun karakter. Jadi saya tambahkan kalimat saja, yaitu Gundam misalnya. Nah, dengan catatan kalau karakter itu dipakai tambah titik ya. Nah, udah nih, udah kelar. Lalu kita jalanin, apakah bisa? Oh, ada yang salah nih, apa nih? Oh iya, matriksnya ini salah guys, maaf. Ini sampai ini, Pak, bagi titik 2 ya, bukan titik koma. Nah, ini bisa nih. Tadi itu titik koma. Nah, karena kita udah masukin data-datanya, kita panggil list. Ya. Nah, kenapa saya pakai list? Nah, ini karena saya namain list saya itu sebagai list. Jadi kita panggil. Nah, keluar nih. Jadi data numbers, apa data list numbers itu ada 2454. Terus data letters itu ada Fadil dan Shell. Lalu ada data matrix itu ada 3 kali 3 ya. 1 sampai 9. Nah, di nested list itu ada A sama $1 dan di nested list $B itu Gundam. Tuh. Nah, itu cara membuat list. Lalu bagaimana jika kalau kita itu mau akses elemen pakai nama gitu? Nah, itu gini teman. Jadi kita bikin list, lalu tambahin dolar sama kayak data apa struktur data yang lainnya. Kalau misalnya mau akses itu pakai dolar, dolar itu jadi buat panggilan gitu. Nah, jadi kita mau akses numbers dulu nih, list numbers. Sesuaiin aja ya, data mana yang mau dipanggil. Misalnya data numbers, jadi panggilan numbers, data letters, panggilan letter. Nah, ini data list numbers. Nah, jadi keluar kan. Lalu selanjutnya data letters. Kita yang akan panggil dolar letters. Fadil dan Michelle. Selanjutnya
eh, kalau misalnya mau akses dengan indeks tuh gimana sih? Gitu. Kalau misalnya mau akses pakai indeks, misalnya 1, 2, 3 gitu. Jadi dihitungnya dari 1, 2, 3 bagaimana data itu dimasukkan secara berurutan. Jadi kita tinggal panggil aja list lalu terkurung. Nah, itu kita panggil tipe data ya, apa data yang bertipe letters itu 2. Nah, Corel, Fadil dan Michelle gitu. Lalu kita tambahin lagi nih bagaimana cara kita mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list. Jadi ada list dalam list. Nah, kita itu ingin mengakses tipe data list yang isi datanya itu Gundam, isi datanya itu Gundam. Jadi kita akan memanggil list dolar nested list lalu dolar B. Kenapa B? Karena Gundam itu dari B. Gundam. Oke, lanjut. Untuk menambahkan elemen baru. Nah, untuk nambahin elemen barunya gimana? Kita udah punya data, terus kita mau nambahin data lagi. Jadi kita akan nambahin data baru, untuk nambahin data baru, sama lagi panggil lagi list, lalu dolar. Nah, dolar ini untuk memanggil eh, apa? Mendefinisikan suatu target atau fungsi ya. Nah, kita ini bikin data baru, nama data baru. Kalau tadi numbers, letters, dan matrix, kita bikin new elemen baru, elemen baru. Nah, elemen baru ini sama kayak tadi, ya kita definisikan sebagai data list, tambahin misalnya pyro dan elektro. Nah, kita jalanin udah nih, jalanin. Ini udah masuk ke list baru ya. Nah, kita bakalan akses list tersebut sama kayak tadi, list dolar elemen baru. Kita jalanin. Nah, dia bakal keluar datanya. Nah, selanjutnya eh, untuk menghapus elemen baru. Gimana nih untuk menghapus elemen baru untuk menghapus suatu elemen, jadi kita akses lagi list dolar, terus ya mau kita hapus itu yang tadi kita tambahin elemen baru ini. Nah, itu tinggal kita definisikan sebagai null. Null. Nah, nanti dia bakalan hapus ya, atau ini kalau kita akses lagi ya, kalau kita akses datanya elemen baru tuh, dia bakalan kehapus elemen barunya. Lanjut lagi untuk mengubah elemen. Nah, untuk mengubah elemen ini kita butuh list dollar letter. Sebenarnya nggak harus dollar letter sih, atau enggak kita list number aja, list numbers. Kita langsung ubah lagi kayak tadi. Karena numbers ini katanya itu numerik, jadi kita tambahin aja ke, nah, tambahin. Sip. Kalau kita panggil datanya, tuh dia bakal 245. Ini ngubah elemen ya. Nah, oke, lalu kita akan menyusun data dengan list. Jadi kita bikin suatu data frame. Data frame itu nanti akan saya jelaskan lagi implementasinya. Yang pertama kita akan bikin data frame 1. Salah. Salah, salah. Salah. Apa nih? Markdownnya. F1, F2, F3 ya. F2, F3. Nah, F1 ini data frame. Kita kan 1, 1, 3. Ikutin di modul aja ya, biar nggak pusing ininya. Taruh value-nya. Oke. Lagi ke data frame yang kedua. Sama lagi isinya data frame. Kita tulis ID. ID-nya itu 1 sampai 4. Yang mana nilai value-nya itu
Oke, sampai 40 lagi gitu. 40, 50, 40, 40. Nah, kita buka baru lagi. Salah, maaf. Ini lagi kayak apa sih? Maaf ya, ini bukan 1 sampai 4, tapi 4 sampai 6. Sampai 6, salah. Ini 7 sampai 9. Kayak gini. Nah, ini udah kita bikin data frame baru. Ada yang salah? Oh iya, maaf. Ini bukan titik, titik koma. Tapi titik 2. Nah, value-nya nggak ketemu. Sama lagi. Pencet. Nah, ini udah di apa? Kita bikin data frame ini. Lalu kita panggil semuanya. Data frame itu menggunakan all data. Kita definisikan. Nah, di sini. All data. Kita definisikan sebagai all data. Itu list dari df1 sama dengan df1, df2, sama dengan df2, f3, tadinya df3. Nah, ini gabungin semua data frame yang dimana salah. Dua yang salah. Nah, enggak. Kalau kita panggil all data, kalau dia bakal musuh data frame 1, data frame 2, data frame 3. All data mana? Nah, kita akan mengakses dan menggabungkan semua data frame dalam listnya, yaitu kita kombinasikan data, combine data, kita bikin fungsi combine data, lalu kita definisikan data tersebut sebagai to call atau panggilan. Ini airbind ini untuk menyatukan baris ya, all data. Nah, lalu bagaimana hasilnya combine data? Jadi kita panggil. Nah, ini hasilnya tergabung semua ya dari data frame 1 sampai data frame 3. Karena sih kita membuat data frame itu. Oke, yang pertama kita akan sebenarnya tadi udah dijelasin dalam membuat list bagaimana kita membuat data frame. Nah, untuk kita membuat data frame itu kita bikin sebuah fungsi atau kita fungsikan saja sebagai data karena kita akan membuat data frame. Nah, lalu kita masukkan fungsi data frame. Nah, ini kita namakan sebagai ID yang 1 sampai 5. Seberapa banyak data frame-nya. Nah, lalu kita tambahkan nama. Tambahin aja audio. Shell. If. Namahin lagi. Shinji. Nah, udah kita bikin 4 nama aja ya. 5, karena sampai 5 ya. Setelah ini Asuka. Tidak ada yang tahu namanya. Nah, jadi kita udah bikin ini. Lalu kita tambahin lagi yaitu umur. Age. Umurnya 19. 20. Ini sesuainya harus disesuaikan ya. 1 sampai 5 berarti kita memasukkan 5 data masing-masing per baris itu 5 data. 18.
Satu lagi 17. Nah, udah umur, lalu kita skor aja deh, skor nilai sama kayak tadi, kita masukin lagi skornya itu 100, sedangkan 86, 80, 9. Dan nih, kita langsung, nah, kita akan panggil data yang telah kita masukkan data. Oke, nah, sudah ya, langsung terlihat data frame-nya. Lalu kita akan menambahkan kolom baru, yaitu status. Data statusnya itu aktif atau tidak aktif. Jadi kita akan menambahkan data, kita akan panggil fungsinya itu data, lalu kita definisikan atau panggil, kita buat atribut baru namanya status. Nah, status ini kita tambah sama, yang penting sama ya, yang penting urutannya tuh sama, itu aktif karena ini karakter aktif. Dan aktif, dan inaktif. Oke, sekarang kita tambah itu datanya. Coba bakal menambah kolom baru atau atribut baru. Lalu bagaimana sih kita menambahkan baris baru? Nah, jadi kita tambahin satu nama lagi. Kalau untuk menambahkan baris baru ini harus menyesuaikan dengan kolomnya. Jadi misalnya ini kolomnya ada 6, berarti kita harus nambahin barisnya itu 6 ya. Jadi sama, kita tambahin lagi namanya itu row. Nah, ini bebas saja teman-teman. Row. Nah, kita definisikan sebagai data frame lagi, kita bikin baru data frame. ID-nya itu 6. Terus nama dan name-nya itu namanya siapa ya? Jika tadi if, maka sekarang Eva. Lalu kayak lupa, maaf, jadi bukan ketik Eva. Lalu nanti lagi isinya gas kan skornya dan statusnya status. Nah, kita udah bikin data frame baru. Lalu kita akan menggabungkan dua data frame tersebut menjadi satu data frame. Caranya bagaimana? Pertama kita bikin data baru, data frame, data ini. Nah, terus kita pakai airbind tadi. Jika tadi coba apa? Kalau tadi kan itu nambahin data frame, apa nambahin ini ya? Kita pakai airbind. Terus panggil data pertama yang tadi mau kita masukin, dan data dua yang apa? Ya, yang baru. Sudah lalu kita panggil, maka datanya itu akan bertambah satu EVA. Oke. Lalu di sini kita akan pertama kita akan mengimpor data dari Varexo. Untuk pertama kita akan download dulu ya datanya sebentar. Nah, untuk ini tuh diisi dari link copy yang apa, data dalam laptop user. Oh ya, karena di sini saya menggunakan CSV, akan saya apa
akan saya ubah dulu ke dalam. Oke, saya sudah ganti menjadi ini, harusnya tinggal ganti aja ya. Nah, lalu oh iya, ini kita ubah dulu ya garis miringnya jadi yang sebaliknya karena itu tidak bisa. Nah, lalu kita panggil data Excel. Oh, ini merupakan dataset dari tugas komputasi statistik sebelumnya. Lalu, bagaimana jika kalau ingin mengekspor data tersebut? Bagaimana sih? Jadi saya akan copy paste dulu file mana yang akan saya masuki. Saya ubah. Copy paste. Paste paste-nya. Nah, ini kita akan lalu seperti biasa ini garis miringnya kita mengekspor data ke suatu file. Nah, ini coba kita ganti datanya itu jadi data Excel ini ya. Data Excel, asetin. Lalu kita coba upload. Nah, harusnya data ini akan dimasuk jadi data set ini. Mungkin bisa kita lihat ke dalam filenya. Bentar. Nah, oke, mungkin segitu saja dari saya pembahasan struktur data list dan data frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan if, perulangan while, dan perulangan for. Loop for, loop for, loop while, dan break and next. Baik, di sini saya akan mulai dari percabangan if dulu, di mana percabangan if ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur dasar dari pernyataan if ini memungkinkan uh, memungkinkan kita untuk menjalankan kode. uh, Selain if, kita juga ada fungsi else dan else if yang dimana kita membantu untuk mengenangani berbagai kondisi. Jadi if hanya menerima nilai logis sebagai kondisi, sementara if else dirancang untuk menangani vektor. Baik, di sini ada percabangan if, di sini ada menilai angka untuk if sendiri, di mana kode if else dalam bahasa R ini untuk mengevaluasi nilai variabel X dan menentukan apakah nilainya positif, negatif, atau nol. Jadi di sini ada variabel X yang diinisialisasi dengan nilai 10, lalu nilai ini akan dievaluasi dalam pernyataan if else untuk menentukan apakah X ini lebih besar dari 0, positif, atau lebih kecil dari 0, yaitu negatif. Lalu di sini ada pernyataan if else, ini pernyataan if else, di mana pernyataan if X lebih dari 0, di mana nilainya lebih besar dari 0. Dia akan mengecek apakah nilai X ini lebih besar dari 0. Maka, jika benar, blok kode ini akan dijalankan dan mencetak X dalam angka positif. Lalu di sini ada if, jika kondisi pertama misalnya X tidak lebih besar dari 0, maka pernyataan ini akan dievaluasi. Lalu mengecek nilai si X ini apakah dia lebih kecil dari 0 negatif. Nah, jika benar, blok kode ini akan dijalankan dan mencetak X adalah nilai angka negatif. Lalu untuk variabel else, jika kedua kondisi di sini tidak terpenuhi, yang artinya X itu sama dengan nilai 0, maka blok else tersebut akan dijalankan dan mencetak X adalah 0. Baik, di sini saya akan bersihkan. Tadi saya habis coba kodenya. Sini saya akan jalankan dulu, lalu saya run. Sini, nah di sini hasilnya adalah X adalah angka positif, di mana
Berarti if mengevaluasi apakah X lebih besar dari 0, jika benar, blok kode terkait dengan pernyataan if akan dijalankan. Lalu else if ini hanya dievaluasi jika kondisi if itu salah. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada boolean, di mana boolean ini baik untuk kode selanjutnya adalah kita memeriksa kondisi logika boolean atau iya benar boolean. Baik, di sini boolean ini dalam penggunaan pernyataan if else ini dalam bahasa R itu untuk memeriksa kondisi logika, di mana ini juga bisa digunakan sebagai pengambilan tindakan berdasarkan hasilnya. Di sini ada is raining, di mana is raining ini adalah berarti sedang hujan. Variabel is raining ini disetel ke true, di mana memang kondisinya adalah sedang hujan. Lalu variabel ini menyimpan nilai boolean yang digunakan untuk menentukan apakah pengguna perlu membawa payung atau tidak. Lalu di sini ada if is raining, di mana if mengecek apakah nilai is raining adalah true. Jika benar, blok kode if akan dijalankan. Lalu print bawa payung, di mana jika si is raining ini bernilai true, maka pesan bawa payung itu akan dicetak menggunakan variabel print tersebut. Lalu di sini ada else, di mana jika kondisi if tidak terpenuhi, yaitu is raining adalah false, blok else akan dijalankan. Lalu di sini ada print tidak perlu payung, di mana kondisi tersebut ini else dijalankan, pesan tidak perlu bawa payung ini akan di print. Lalu di sini kita akan coba untuk running kode tersebut, kode boolean ini. Running. Nah, di sini hasilnya adalah bahwa payung, di mana kode ini contoh sederhana kontrol akan digunakan pernyataan if else, di mana saat is raining, variabel is raining ini bernilai true, pesan bahwa payung akan ditampilkan. Jika pesan ini bernilai false, maka pesan tidak bawa payung itu akan dicetak. Jadi logikanya ini adalah digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi cuaca yang disimulasikan oleh variabel si is raining. Dan selanjutnya kita lanjut ke menggunakan kondisi kompleks. Oke, di sini kita akan lanjut menggunakan kondisi kompleks, di mana kode program sederhana dalam bahasa R itu bisa menentukan apakah seseorang dapat membeli alkohol berdasarkan umur dan kepemilikan identitas. Lalu di sini ada variabel X 25, di mana umur diatur menjadi 25. Lalu if sini has ID lalu true, di mana nilai boolean true ini menandakan bahwa orang tersebut sudah memiliki identitas. Lalu di sini ada if X 18 ke atas, jika umur 18 ke atas dan memiliki identitas, program itu akan mencetak Anda bisa membeli alkohol. Di sini kita ada print, Anda dapat membeli alkohol, di sini fungsi printnya. Lalu kondisi kedua itu ada else if X di bawah 18, di mana jika di bawah 18, program akan mencetak Anda terlalu muda untuk membeli alkohol. Lalu kondisi ketiga ini, jika tidak memenuhi dua kondisi tersebut, maka dua kondisi sebelumnya, maka program akan mencetak Anda perlu menunjukkan identitas. Oke, sini kita jalankan kodenya. Nah, di sini hasilnya adalah Anda dapat membeli alkohol. Nah, karena X itu sama dengan 25 dan has ID variabelnya itu adalah true, maka kondisi pertama X kurang dari 18 dan di sini ada kurang dari 18, maka si program tersebut akan mencatat bahwa Anda dapat membeli alkohol. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan if dalam fungsi. Cek X. Nah, pernyataan if ini dalam fungsi ini dia untuk mengimplementasikan fungsi dalam bahasa R menggunakan pernyataan if else untuk mengevaluasi usia seseorang dan mengembalikan statusnya apakah seseorang tersebut ini dewasa atau belum dewasa. Di sini ada pernyataan if dalam fungsi, di sini hanya sebuah komentar yang menjelaskan bahwa kode di bawah ini menggunakan pernyataan if dalam fungsi. Nah, di sini ada definisi check X. Oke, di sini fungsi check X itu untuk mengidentifikasikan bahwa satu parameter X itu akan mempresentasikan umur. Lalu di dalam fungsi tersebut terdapat pernyataan if else untuk mengevaluasi. Jika X itu kurang dari 18, maka jika X itu lebih dari 18 tahun, maka fungsi itu akan mengembalikan string dengan variabel dewasa. Tapi sebaliknya jika tidak, yaitu umur di bawah 18, fungsi ini akan mengembalikan string dengan variabel belum dewasa. Oke, lalu kita manggil fungsinya.
Di sini ada fungsi print check X 20, lalu 16 di sini fungsi check X ini dipanggil untuk mengargumentasikan variabel 20 sehingga X itu adalah 20. Lalu berdasarkan logika if, karena 20 ini kan lebih besar atau sama dengan 18, maka fungsi akan dikembalikan menjadi variabel dewasa. Oke, lalu di sini hasilnya akan dicetak oleh fungsi print sebagai output adalah dewasa. Oke, kita jalankan dulu kodenya. Oke. Jadi Anda dapat membeli alkohol karena umur yang diberikan adalah 20 yang memenuhi kode X 18 ke atas. Fungsi ini mengembalikan dan mencetak variabel dewasa. Oke, lalu di sini kita kode if else. Oke, di sini kita lanjut ke menggunakan if else untuk vektor, di mana if else ini dalam bahasa R untuk mengevaluasi elemen-elemen dalam sebuah vektor dan memberikan hasil berdasar kondisi tertentu. Jadi untuk vektor ini ada vektor number, yaitu didefinisikan dengan elemen 5, 12, 7, dan 9, di mana hasilnya ini, di mana vektor numerik yang 4 angka ini itu berisi 4 angka ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk pertanyaan if else ini, pernyataan if else ini, di mana if else ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi pada elemen dalam vektor. Lalu di sini ada argumen pertama, di mana argumen pertama ini number lebih dari 10 adalah kondisi yang diperiksa. Jadi kondisi ini akan dicetak untuk setiap elemen dalam vektor variabel number. Lalu kita kita jalankan kodenya, kita coba jalankan kodenya. Oke, nah di sini hasilnya adalah 10 atau kurang lebih dari 10 gitu. Nah, di sini if else ini menunjukkan untuk menerapkan logika bersyarat pada setiap elemen dalam vektor secara langsung. Lalu setiap elemen ini akan diperiksa terhadap kondisi variabel number lebih dari 10 dan hasilnya akan berupa lebih dari 10 atau kurang. Jadi hasilnya ini tergantung pada nilai elemen tersebut. Oke, lanjut perulangan. Oke. Oke, kita lanjut ke perulangan for. Di sini perulangan for itu sebentar. Oke. Jadi perulangan atau looping itu digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan beberapa kali. Perulangan itu atau loop itu ada loop for dan loop while, lalu kita menggunakan break dan next. Loop for itu untuk iterasi melalui elemen-elemen koleksi seperti vektor, list, atau range. Kalau while itu digunakan ketika kita nggak tahu berapa kali loop perlu dijalankan dan bergantung pada kondisi yang berubah selama eksekusi. Lalu untuk elemen break dan next ini itu tuh untuk membantu kita mengontrol loop lebih lanjut. Oke, kita mulai dari for dulu. Dimana kode for ini, baik nih saya sudah punya kode for. Nah, kode for ini dalam bahasa R ini digunakan untuk melakukan perulangan atau iterasi, di mana melalui elemen-elemen di dalam vektor numbers, itu akan ada analis lebih detailnya, yaitu yang pertama di sini ada number. Oke, number ini didefinisikan sebagai elemen 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah vektor numerik yang terdiri dari 5 elemen. Lalu di sini ada pernyataan for, yaitu for digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam vektor. Lalu ada number, di sini variabelnya ini berfungsi untuk menyimpan sementara setiap elemen yang ada di dalam vektor number selama proses iterasi. Lalu pada setiap iterasi satu elemen tersebut, itu dari vektor numbernya itu akan diambil dan disimpan di variabel number, lalu dilakukan operasi di dalam hal ini. Lalu di sini ada print number, di mana untuk mencetak setiap nilai number ke layar pada setiap iterasi. Nah, di sini kan karena iterasinya dilakukan setiap elemen di dalam vektor, maka elemen ini dicetak satu persatu. Oke. Di sini kita akan jalankan kodenya untuk menemukan hasil. Kita dari sini iterasi melalui vektor. Sorry. Kita run. Nah, di sini udah ada hasilnya ya. Hasilnya for in number. Nah, secara otomatis itu kita mengulangi setiap elemen dalam vektor number. Fungsinya ini melakukan iterasi dan mencetak nilai number diambil dari vektor number satu persatu. Nah, jadi jadi untuk penjelasan hasil dari kode tersebut ini, pada iterasi pertama ini nilai number itu kan 1, sehingga print 1 dijalankan. Lalu iterasi kedua nilai number 2, lalu print 2 dijalankan 2 dengan hasil 2. Proses ini berlanjut sampai elemen 5, mana di sini kan batasnya elemen 5 ya. Jadi hasilnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 kali iterasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi melalui indeks. Kita ganti namanya dulu deh. Oke, di sini kan ada namanya
vektor nama itu didefinisikan dengan 3 elemen string. Yang pertama ada Sakina, Bobby, dan Gina. Salah. Nah, ini adalah vektor yang berisi nama, di mana ini menggunakan for insect along name, di mana loop for ini digunakan untuk mengiterasi melalui indeks elemen-elemen vektor dengan variabel nama. Lalu fungsi set along names ini menghasilkan urutan bilangan bulat sehingga bilangan bulat dari 1 hingga panjang vektor dengan variabel name itu ada. Dalam hal ini 1 hingga 3 ini akan memenuhi variabel i, di mana i ini akan berisi indeks 1, 2, dan 3 dalam urutannya. Lalu setiap iterasi indeks ini, si i ini digunakan untuk mengakses elemen pada posisi i dari vektor name menggunakan vektor names i. Oke, di sini kan ada print paste. Nah, oke, di sini ada print paste di mana fungsi print paste ini menggabungkan beberapa elemen menjadi satu string dengan memisahkan menggunakan spasi secara default. Lalu pada setiap iterasi string yang terbentuk mencakup teks indeks, nilai i tersebut dengan teks variabel nama dan nama pada indeks i dari vektor i. Lalu fungsi print di sini mencetak string yang terbentuk untuk ditampilkan kepada layar. Oke, baik, kita akan menjalankannya dulu kodenya. Oke, di sini ada indeks. Nah, iterasi pertama ini ada nilai i. Jadi nilai i ini adalah 1. Nah, maka namanya adalah 1 di sini. Nah, di mana indeks 1 name Sakinah. Oke, di sini kode akan mencetak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan variabel yang ada di kode tersebut. Lalu iterasi kedua nilai i adalah 2, maka namanya 2 adalah Bubi, lalu iterasi ketiga itu adalah Gina. Nah, di sini seklong itu kan digunakan untuk indeks mulai dari nilai 1 hingga panjang vektor nama. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengakses elemen dalam vektor berdasarkan indeksnya. Lalu kita lanjut ke menggunakan for untuk menghitung total. Di sini kita mempunyai penggunaan loop for, di mana untuk menghitung total dari elemen-elemen dalam sebuah vektor. Nah, di sini ada vektor number didefinisikan dengan elemen 5, 10, 15, dan 20. Ini adalah vektor numerik yang berisi 4 angka. Oke, inisialisasi variabel total di sini itu dengan nilai 0 ini kan, jadi variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan jumlah kumulatif dari elemen-elemen di dalam vektor. Nih, elemen di dalam vektor. Dalam vektor apa? Di dalam vektor number. Lalu pernyataan for loop. Nah, di sini. Mana for loop? Nah, pernyataan for ini itu digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam vektor number. Jadi pada setiap iterasi, elemen dari vektor number disimpan dalam variabel number. Lalu ditambahkan ke variabel total, sehingga total akan terus bertambah. Oke, di sini kita akan menjalankan menjalankan kodenya dulu. Kita jalanin dulu kodenya, teman-teman. Kita jalankan. Nah, dapatlah 50 ini. Nah, dapat 50 ini, kerjanya gimana logikanya? Jadi 50 ini, hasil dari 50 ini, kan iterasi pertama dari nilai number itu 5. Jadi total diperbarui menjadi total tambah 5 sama dengan 0, tambah 5 sama dengan 5. Iterasi kedua nilai number adalah 10. Jadi total diperbarui menjadi total plus 10 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Begitu juga iterasi ketiga dengan hasil 30, lalu iterasi keempat dengan hasil 50. Maka dihasilkannya 50 ini. Jadi untuk mengiterasi melalui setiap elemen dari vektor number itu menggunakan loop for. Hasil akhir dari operasi ini adalah jumlah keseluruhan dari elemen-elemen vektor, yaitu hasil akhirnya 50. Oke, lanjut ke penggunaan sederhana untuk perulangan while. Nah, di sini perulangan while ini kita menggunakan while ini berfungsi untuk mencetak nilai 1 hingga 5 menggunakan loop while. Ini udah kodenya. Nah, variabel con ini diinisialisasi dengan nilai 1. Nah, variabel ini kan digunakan sebagai penghitung yang mengontrol jumlah iterasi dalam loop. Maka di sini ada pernyataan while loop juga, di mana while loop ini terus berjalan selama kondisi count lebih dari 5 bernilai true. Begitu juga count melebihi 5, loop itu akan berhenti jika ya melebihi 5. Oke, di sini kita run dulu kodenya. Oke, di sini ada iterasi 1, 2, sampai 5, di mana iterasi 1 itu berjalan 1 lebih dari 5, loop berjalan, dan print 1 dijalankan setelah itu diperbarui menjadi 2. Begitu juga dengan iterasi kedua akan diperbarui menjadi 3, iterasi 3 diperbarui menjadi 4, dan iterasi 4 diperbarui menjadi iterasi 5 sampai 6. Nah, di iterasi ke-6 ini,
kondisi while menjadi false. Kenapa menjadi false? Karena sudah lebih dari 5. Nah, kondisi while ini menjadi false sehingga loop ini berhenti. Oke, baik, langsung ke analisis kode. Kita menghitung counter ya. Counter. Kalau di sini ada menghitung faktorial, kita jalankan kodenya langsung ya. Nah, di sini hasilnya 120. Lalu kita menghindari kita menggunakan loop tak terbatas. Nah, di sini menggunakan loop while ini untuk melakukan perluangan menghindari loop tak terbatas dengan memperbarui nilai counter. Di mana nilai counternya ini, kita coba jalanin dulu kodenya. Nah, di sini ada iterasi 1, iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana iterasi pertama ini nilai counter adalah 1 dengan kondisi 1 lebih dari 5 terpenuhi. Jadi print 1 dijalankan dan kemudian counter ditambah menjadi 2. Begitu juga seterusnya. Nah, kesimpulan di sini, proses perulangan ini memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam loop tak terbatas dengan cara memperbarui nilai pengontrol, yaitu counter pada setiap iterasi. Lanjut ke perulangan menggunakan break. Gimana perulangan menggunakan break ini untuk menghentikan perulangan lebih awal. Oke, menghentikan perulangan lebih awal. Lalu di sini ada, nah untuk vektor number ini kan isinya ada 5 elemen. 5 elemen numerik 1, 2, 3, 4, 5. Lalu loop for ini akan mengiterasi melalui elemen dari vektor tersebut. Lalu untuk for, di sini ada for number in number, itu untuk mengiterasi melalui setiap elemen dari vektor number. Variable number akan menyimpan elemen saat ini pada setiap iterasi. Lalu if number 3 itu digunakan untuk memeriksa apakah elemen saat ini adalah 3. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka perulangan itu akan dihentikan atau di sini menggunakan variabel fungsi break. Lalu di sini ada print number. Jika kondisi if itu number 3 tidak terpenuhi, maka number akan dicetak. Ini kita coba dulu deh. Kita run. Oke, di sini ada 1, 2. Jadi penjelasannya di sini, break menghentikan perulangan segera setelah nilai number mencapai 3. Oleh karena itu, hanya nilai 1 dan 2 yang dicetak sebelum loop dihentikan. Kondisi if ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah si nilai number ini sama dengan 3. Jadi ketika benar, pernyataan break itu akan dihentikan perulangannya. Elemen-elemen setelah 3 yaitu 4 dan 5 tidak diproses dan dicetak karena loop dihentikan pada iterasi ketiga saja. Oke, kemudian untuk perulangan melanjutkan ke iterasi next, di mana di sini untuk melanjutkan iterasi berikut dari loop melewati sisa kode dalam iterasi number. Oke, di sini kita menggunakan next dalam bahasa R, di mana untuk melompati sisa kode dalam iterasi. Nah, di sini ada vektor 1, 2, 3, 4, 5, vektor 1, 2, 3, 4, 5, lalu for in number, if number di sini ada operator modulus. Di sini nih, namanya ini operator modulus, di mana untuk mengembalikan sisa pembagian. Jadi kalau misalkan nilai hasilnya 0, maka number adalah bilangan genap. Lalu ada next, pernyataan untuk melewati sisa kode dalam iterasi, lalu print number, lalu di sini kita jalankan kodenya tersebut. Nah, di sini ada kodenya. Iterasi pertama nilai number adalah 1, karena 1 dengan nilai modulus 2 sama dengan 0 bilangan ganjil. Kondisi if tidak terpenuhi sehingga print 1 dijalankan. Begitu juga dengan iterasi kedua, ketiga. Nah, pernyataan ini digunakan untuk melewati sisa kode dalam iterasi saat nilai number adalah bilangan genap. Jadi ketika kondisi number modulus ini 2 sama dengan 0 terpenuhi, yaitu number genap, jadi next ini akan membuat loop langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan kode di bawahnya. Jadi hanya bilangan ganjil yang dicetak, karena cetakan untuk bilangan genap dilewati oleh perintah next. Oke, selanjutnya kita menilai angka. Oke, mana ya? Oh, udah ya? Oh, udah selesai. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.